Nanti monggo masing-masing kabupaten dan kota boleh menyampaikan kendala-kendalanya apa sehingga kita semua nanti bisa mencoba mencari solusi dan berharap Jawa Timur selesai bisa tepat waktu. Ngaten. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena ini hari Jumat mungkin saya tidak berlama-lama menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemutakhiran IDM pada hari ini. Maka dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara kita pada pagi hari tidak mengirim data pada saat pas minta oleh DJPK, sehingga Kabupaten Bangkalan itu seharusnya desa itu menerima alokasi kinerjanya sekitar 10 miliar, akhirnya cuma 8 miliar ya, 8 miliar sini. Jadi sebagai koreksi, terus kita saling mengingatkan satu sama lainnya untuk menjadi perhatian, itu satu. Tahun kemarin kita melakukan ini Bu, melakukan pendampingan ke Jawa Barat. Jawa Barat itu dulu 2023 itu ada 6 kabupaten yang tidak mengirim data khususnya alokasi kinerja untuk mensupport alokasi kinerja. Cuma di tahun 2024 ternyata masih tinggal satu kabupaten, dan semoga saja harapannya adalah di Jawa Timur dan tidak terulang lagi. Untuk Kabupaten Bangkalan tahun 2024 nanti pada saat pas rakornya dengan DJPK bisa mengirimkan data atau mensupport data untuk perhitungan dana desa. Itu satu. Yang kedua, kami minta maaf Bapak Ibu. Semenjak kemarin, yaitu pukul 4 pagi, itu memang jaringan di Kominfo, kebetulan kan websitenya Kementerian Desa, yaitu di idm.kemendesa.go.id ini sudah ditaruh di PDN, yaitu Pusat Data Nasional. Sehingga semua aplikasi yang dititipkan ke Kominfo itu ada trouble Bapak Ibu. Jadi mulai dari Kemenkumham juga ada trouble layanan keimigrasian, dan salah satunya Kementerian Desa itu juga yaitu di aplikasi IDM itu sudah ditempel di sini suratnya ini. Makanya kita masih menunggu apakah ini kena hacker atau bagaimana, kita belum tahu. Karena memang yang lagi center-centernya itu kan akan ada penutupan Twitter ya. Saya khawatirnya itu kena hacker, akhirnya kena trouble di sini. Cuma semoga saja kita tidak sejauh itu. Pada prinsipnya kita terus komunikasi dengan antara Kementerian Desa sama Kominfo untuk percepatan supaya bisa operasional. Karena progres dalam satu hari itu bisa menghasilkan pada posisi saat ini trennya itu sekitar 1.500 sampai 1.800 desa yang melakukan update. Tuh. Tadi diingatkan Bapak Ibu, mohon maaf, cuma mengingatkan kembali bahwasanya pemutakhiran ini nanti kami akan menarik datanya, karena kondisi ada trouble ini kami akan melonggarkan bahwasanya penarikan data dari Kementerian Desa itu kita akan mulai di tanggal 11 Juli, karena tanggal 11 Juli sampai tanggal 15 Juli ini kami akan merekap secara nasional dan kami akan bikinkan keputusan menteri, sehingga di tanggal 15 Juli keputusan menteri ini bisa terbit dan bisa disahkan, sehingga data ini bisa dikirim langsung ke Kementerian Keuangan. Sama Bapak Ibu, Kementerian Keuangan batasannya tanggal 15 Juli. Jadi kita harus disiplin, mau tidak mau, suka nggak suka, memang harus begitu kondisinya. Sama persis kondisi yang di sini. Kalau umpama kita pemerintah daerah tidak mengirimkan data support untuk alokasi kinerja, ya dampaknya ke anggaran, seperti itu. Mas Hakim izin bisa di-share full ya, Oh, nggih, Bu. nggak kelihatan. Oke. Ini yang Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan yang tidak mengirimkan datanya ya. Terus kemudian kalau yang ini adalah ada gangguan yang secara nasional, semua aplikasi yang ada di Kementerian Desa maupun di KL lainnya yang nempel di PDN maka terjadi trouble. Nah, kita lagi menunggu. Terus selanjutnya adalah izin Bu, kalau tadi Ibu tanggal 14
Ini kemarin saya narik data tanggal 19 Juli, 19 Juni di jam 4, itu yang sudah 100% ini. Terus kemudian yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri ini masih banyak yang memang harus digenjot, ya, harus digenjot supaya tinggal sisa waktu. Karena sebenarnya pemutakhiran ini bisa cepat dilaksanakan apabila semua desa itu bergerak bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi ini saya yakin bisa terkejar lah. Karena akses kita begitu mudah dan tidak ada kendala soal jaringan. Cuma masalahnya adalah 2 hari ini sistem masih down. Cuma saya ngasih saran penginputannya via Excel aja dulu Bapak Ibu. Karena dengan begitu Bapak Ibu progresnya akan tetap jalan. Seperti nanti kalau mau aplikasinya udah siap dan sudah tidak ada gangguan, tinggal upload saja. Tuh. Kalau melihat dari ini yang belum 100% ada 16 kabupaten ya, 16 kabupaten yang hampir selesai. Di ini Probolinggo, Bojonegoro dan Tuban tinggal dikit sekali, tinggal dua dan tinggal 1. Jadi tinggal sedikit sekali. Cuma yang memang sengaja saya bikin yang paling nilai terendah, persentasenya terendah itu kita naikkan ke atas supaya biar enak dilihat. Itu terus kemudian yang sudah 100% itu ada sekitar 19 ya, 19 dan ini berdasarkan data yang tarikan tanggal 19 Juni. Izin Bapak Ibu, sebarannya tadi masih 3.500, sekarang tanggal 19 Juni sudah 3.824 dan ini adalah status per kabupaten. Status rata-rata kabupaten dan ternyata provinsi Jawa Timur masuk di klasifikasi maju pada saat tanggal 19 di pukul 16 itu. Jadi sudah kita klasterkan. Terus untuk bila Bapak Ibu nanti memerlukan datanya ini akan kami share juga. Soal kendala, saya sudah bikin penjelasan-penjelasan di masing-masing pertanyaan Bapak Ibu, khususnya di IDM, itu sudah saya buatkan link di sini. Nanti tinggal Bapak Ibu klik saja, itu sudah langsung masuk di dalam rekaman yang sudah kita buat. Terus apabila ada kendala soal user desa tidak bisa operasional, maka kalau user desa ini Bapak Ibu yang bisa ngereset adalah Dinas PMD dan Bapeda di level kabupaten. Tapi kalau umpama terjadi lupa password di level kecamatan dan kabupaten, yang bisa ngereset adalah di level provinsi. Tapi nanti kalau umpama di level provinsi lupa passwordnya, nanti kami bantu pakai user pusat seperti itu. Terus untuk di sini ada beberapa contoh-contoh juga yang sudah kita siapkan Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu. Yang pada posisi saat ini yang sering terjadi adalah di inputan kuesioner Excel-nya sudah 100%, pada saat pas upload kok di indeks desanya kok masih nol. Masih nol. Bapak Ibu tidak usah khawatir dan tidak usah bingung. Yang harus Bapak Ibu lakukan bisa cek di rekaman di sini, tetapi secara triknya adalah Bapak Ibu download dulu kuesionernya itu, terus kemudian langsung upload tanpa Bapak Ibu buka, nanti dia secara otomatis dia akan meningkat Bapak Ibu. Jadi contoh-contoh yang sudah saya bikin ini supaya membantu langsung Bapak Ibu supaya tidak kebingungan. Terus untuk PADES yang khususnya di indeks desa atau di tidak boleh ditulis huruf Bapak Ibu. Jadi harus ditulis angka. Jadi kita udah bikin sehingga kalau umpama Bapak Ibu tulis huruf, tulisan tidak ada atau ada, maka muncul nan. Jadi di sini udah kita bikin beberapa rekamannya di situ. Terus ini studi kasus yang sering terjadi Bapak Ibu. Sebenarnya studi kasus ini sudah saya jelaskan di link di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja udah bisa langsung lari ke pertanyaan yang menjadi pertanyaan masalah di lapangan. Terus selanjutnya adalah
Perbedaan di tahun 2024 yaitu di level desa ada tambahan BPD. Kenapa di sini kami menambahkan BPD? Supaya harapannya adalah BPD tahu rekomendasi yang menjadi hasil pengukuran. Karena di dalam musyawarah desa itu kan yaitu melakukan pemetaan. Pemetaan di sini kita ibaratkan adalah hasil identifikasi. Identifikasi yang di lapangan bisa untuk bahan untuk perencanaan. Nah, perbedaannya di sini Bapak, kenapa kok kami di sini ada tambahan akan menjadi indeks desa. Eh, setelah keluarnya, yaitu keluarnya setelah Bapak Ibu rakor di Surabaya kemarin itu ada surat dari Bappenas, yaitu eh, tentang capaian target RPJP tahun 2025 tahun 2045. Jadi ada beberapa poin itulah yang menjadi perhatian. Indeks desa membangun itu akan berakhir di tahun 2024. Jadi tahun ini adalah kita akan melakukan revisi Permendes 2 tahun 2016 menjadi indeks desa. Di situ setelah indeks desa itu regulasinya sudah disahkan, maka secara otomatis kami akan menyesuaikan websitenya menjadi id.kemendesa.go.id. Kenapa tahun 2024 kami harus melakukan pemutakhiran indeks desa juga? Karena di dalam syarat perhitungan dana desa, yaitu mensupport support perhitungan dana desa, itu 2 tahun datanya harus berturut-turut, tidak boleh lompat. Yaitu makanya di tahun 2024 setelah di bulan Juli, di bulan Juli ini kami sudah menyiapkan supaya hasil dari pemutakhiran, yaitu khususnya di indeks desa, kami mencoba hasil dan skornya itu bisa sama Bapak Ibu. Yaitu itu kewenangan kementerian untuk men-setting, membuat model supaya Bapak Ibu nanti di tahun 2025 tidak terjadi kegaduhan. Tapi ada beberapa strategi yang sudah kita terapkan dan akan kita terapkan supaya Bapak Ibu nanti ke depannya tidak gaduh di lapangan. Memang di tahun 2024 untuk skor indeks desa belum kami munculkan. Akan kami munculkan setelah permodelan, setelah kita finalkan oke, terus baru nanti akan kita munculkan di dalam websitenya. Seperti itu. Untuk di level kecamatan masih sama, yaitu camat dan PD dan Dinas PMD dan Bapeda. Harapannya kenapa kami harus melibatkan Bapeda? Harapannya secara standarnya adalah rekomendasi dari hasil pemutakhiran ini bisa menjadi referensi eh, kebijakan kebijakan perencanaan di daerah. Karena tidak semuanya kewenangan desa itu bisa ditindaklanjuti di level desa. Makanya diperlu adalah peran serta dari level kabupaten, provinsi, dan pusat di situ. Dan di level provinsi juga begitu. Namun eh, kami mengharapkan dengan kebijakan kami di level nasional, kami sudah mencoba membangun jejaring komunikasi baik di level Bappenas, di level Sekretariat Kabinet Kemenko PMK, bahwasanya kita akan mewujudkan satu data tentang evaluasi desa, yaitu indeks desa. Makanya di tahun 2025 kita sudah tidak melakukan pemutakhiran IDM, kita akan melakukan pemutakhiran indeks desa. Yang melakukan tetap sama Bapak Ibu, yaitu dengan konsep yang sudah kita berangsur, yang sudah selama ini, maka kita pertahankan karena ternyata dampaknya begitu luar biasa. Karena kita mengingat tahun 2016 desa mandiri kita itu masih 174 berdasarkan data Podes. Karena apa? Karena kita tidak tahu masalah kita. Makanya semenjak tahun 2016 pembelajaran itu 2018, 19 sampai 2023 dengan konsep begini kita memberikan dampak yang positif. Jadi capaian dari IKU kita bisa tercapai dan dengan mudah kita tahu masalah yang kita hadapin. Seperti itu. Kami meminta dengan sangat Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu melakukan verifikasi di level kecamatan, kabupaten atau provinsi, memastikan bahwasannya yang seharusnya banyak tahu masalah ini adalah di level kecamatan.
karena atau di level kecamatan. Tapi sebelum di level kecamatan, pada saat pas melakukan submit di level desa, itu ini kan udah muncul. Maka pada saat pas Bapak Ibu mau melanjutkan submit, itu rekomendasi ini kita pastikan bahwasanya rekomendasi yang masuk di prioritas dan super prioritas itu adalah memang benar-benar belum terfasilitasi yang ada di desa. Sehingga apa? Sehingga kalau memang benar belum terfasilitasi di desa, maka inputan kita udah sesuai. Tetapi kalau umpama input ternyata contoh adalah ketersediaan layanan tenaga kesehatan ini memang sudah terfasilitasi di desa. Namun kok masih muncul, berarti inputan kita yang harus kita cek. Jadi kita mencoba menjaga trust yang harus kita pertahankan Bapak Ibu. Memang data kita begitu banyak 2027. Kesulitan kita adalah terus melakukan peningkatan kualitas data. Yang itu bisa dilakukan bersama-sama Bapak Ibu. Nanti pun kami di level nasional akan melakukan clearance. Cuma clearance di sini adalah kami akan memfinalkan datanya Bapak Ibu yang kami terima. Itu kami tidak akan kami balikan kembali. Karena apa? Karena kalau kami balikan kembali, nanti akan banyak berubah Bapak Ibu. Progresnya akan lama, tetapi ini akan menjadi acuan supaya data ini yang kami keluarkan itu data yang sudah final seperti itu. Terus tanda tangan masih sama, cuma di level desa ada tanda tangannya PPD karena di sini perlu perkuatan yang tadi saya sampaikan. Terus ini soal kuesionernya indeks desa Bapak Ibu. Kuesioner indeks desa ini sebenarnya kita meningkatkan bobotnya saja, yaitu kalau dulu di IDM itu dibagi rata 1/3, tapi kalau di indeks desa itu dibagi rata, yaitu di dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, stabilitas, tata kelola pemerintahan, itu dibagi sesuai dengan proporsionalnya, yang mana menjadi kewenangan desa itu kita bobot yang lebih tinggi daripada kewenangan kabupaten dan provinsi. Seperti itu. Kenapa kok sekarang pengaturannya ada 6 dimensi ini? Memang di dalam teori pembangunan itu teori pembangunan di sini yang kita mengenal tentang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tapi di dalam konsep indeks desa kita udah pecah, tidak sama kayak IDM. Terus pada posisi tahun ini indeks desa kita udah tambahkan tentang tata kelola pemerintahan desa. Memang harapannya adalah data untuk tata kelola pemerintahan desa itu bisa dimanfaatkan untuk penentuan SOTK di Prodeskal. Memang tujuannya dari pembahasan di sini Bapak Ibu, kita membahas di sini bukan hanya produknya Kementerian Desa, tetapi pembahasan hasil bersama, yaitu dari Sekretariat Kabinet, terus dari Kemenko PMK, Bappenas, Kemendesa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, sama BPS. Jadi kita udah bersama-sama menyusun indikator tentang evaluasi desa ini. Memang di jadwal Bapak Ibu, tadi saya sampaikan untuk indeks desa, kami akan publish di sistem secara otomatis, kami akan sesuaikan itu di bulan Juli. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu submit kok skornya indeks desanya belum muncul, nggak usah risau, biarkan aja dulu karena memang hasil kesepakatan bersama begitu. Terus indikator-indikatornya ada 48 berbeda dengan di IDM. Kalau IDM 54 itu ada peringkesan. Cuma masalahnya di sini Bapak Ibu. Di dalam indeks desa itu kalau berbicara tentang akses itu melihat dari jarak, waktu, dan ketersediaan transportasi. Dengan posisi inilah yang kita mencoba bertahan, meningkatkan level untuk melakukan evaluasinya. Ini adalah beberapa tool yang sudah kita siapkan, bahwasanya dasarnya dari sini yang menjadi kewenangan desa yang ada warnanya hijau, ini bisa menjadi kewenangan desa itu. Terus kalau ini sudah Bapak Ibu kenal Bapak Ibu semenjak tahun 2019 saya mengonsep ini. Memang ini udah kelihatannya udah logis dan bisa diimplementasikan.
diimplementasikan di beberapa wilayah, bahwasanya kalau dimensi pendidikan intervensinya di OPD-nya, jadi kita membantu Bapeda supaya untuk distribusi lokusnya silakan Bapak Ibu nanti buka di rekomendasi per indikator, khususnya untuk pendidikan bisa didistribusikan lokusnya ke OPD-OPD ini. Apabila ada ketidaksesuaian nanti bisa disesuaikan di lapangan. Seperti itu, mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Garis besarnya, poin yang paling penting adalah apabila ada kendala, tolong Kak di sini. Permasalahan-permasalahan sudah saya siapkan untuk menjawab kondisi di lapangan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mustaqim. Selanjutnya saya buka diskusi ya untuk kabupaten kota. Monggo, apabila ada kendala yang perlu untuk ditanyakan kepada Pak Mustaqim. Tetapi nanti saya juga ingin mohon untuk kabupaten yang masih persentasenya kecil ya, tadi utamanya dari Kabupaten Kediri, kemudian Kota Batu ya. Mohon untuk bisa diberikan Waalaikumsalam, Inje, dengan siapa Ya. ini? Waalaikumsalam, Bu. Salam. Siapa ini? Ini dengan Mukhlis, TA Kabupaten Lamongan. Iya, Lamongan. Baik. Monggo, Oke. Pak. Alhamdulillah, ucapan terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada pihak Kementerian Desa dan pihak DPMD Provinsi Jawa Timur yang telah melaksanakan kegiatan. Nah, ini saya juga bersama langsung Bapak Kepala Dinas Kabupaten Lamongan, Bu. Nah, kita selalu koordinasi, komunikasi sehingga membawa Lamongan lebih baik lain. Pak Kepala Dinas, Bu. Nah, ya, Bu. Ya. Terima kasih. Monggo, ada yang mau disampaikan, Mas? Dapat salam, Bu, dari Pak Kepala Dinas. Ini gini, Bu. Ya, Alhamdulillah, Lamongan ini sudah target penginputan itu sudah mencapai 100%. Cuman ada beberapa, sebelum proses penginputan itu selesai, ada yang kemudian perlu dalam proses penataan di dashboard. Kayak kemarin, yang kita koordinasikan dengan Pak Mustaqim, itu di inputan download jumlah keluarga miskin, itu ternyata ketika sudah di-download, itu nggak sesuai dengan isian yang ada di dashboard, Bu. Yang ada di dashboard. Ya, itu kita koordinasikan. Yang kedua, berkaitan dengan luas wilayah hektar yang kemudian setiap tahun berubah. Ini apakah nggak ditetapkan langsung sehingga tidak berubah-ubah setiap tahun hektar menjadi kilometer atau kemudian sesuai dengan petunjuk gitu. Itu yang kemudian menjadi di data-data termasuk APBDes yang kemarin beberapa luas wilayah APBDes keluarga miskin itu menjadi beberapa catatan evaluasi kami dalam proses pemutakhiran data khususnya di Kabupaten Lamongan, dan alhamdulillah kita kemarin juga koordinasi terus dengan Pak Mustaqim dan sudah mengalami perbaikan yang baik. Itu Bu Indah, alhamdulillah support Pak Kepala Dinas bekerja sama untuk Lamongan mencapai 100%. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tampaknya kok putus ya ini ya. Dari Lamongan. Prinsipnya kami tidak ada kendala, Ibu. Nanti tinggal bergerak aja. 2-3 hari ini akan kita tuntaskan. Alhamdulillah. 2-3 hari yang akan kita tuntaskan. Prinsipnya semuanya sudah memahami, tinggal kita mengawal, tinggal kita mendorong, tinggal kita mendampingi ke desa nantinya, Bu. Jadi coba nanti 2-3 hari ini kita akan kawal itu supaya bisa tercukupi.
Demikian Matur Ibu, terima kasih. matur nuwun Pak Kabid nggih. Terima Iya, Bu. kasih. Nggih, matur nuwun sangat. Selanjutnya nih Bangkalan nih, sekaligus pelaporan kinerja. Hadir dari Bangkalan DPMD-nya. Ya, ini dari TA Kabupaten, Bu. Oh Terkait dia. di Bangkalan. Ya, terkait di DPMD Kota Terapung, Bangkalan Pak. mungkin Hadir ya. terkait kendala sebenarnya nggak ada. Mungkin inputan hampir sudah melebihi 80%, tinggal 56 desa yang belum diupload. Mau diupload ya terkendala dengan apa Oh iya, data servernya. yang di Kominfo itu. Insya Allah dalam 1 hari 2 hari kalau kendala yang di Kementerian Kominfo selesai, insya Allah sudah 100% untuk 273 desa. Mungkin itu dari Bangkalan, Bu. Baik, terima kasih. Pak Mus, kira-kira dari Kominfo ini servernya bisa balik lagi kapan ya? Baik Bu, kami juga sedang koordinasi Bu. Kami terus tanya-tanya tapi masih belum ada informasi balik sih Bu. Kalau misalnya ini nanti, ya mudah-mudahan tidak lama. Kalau misalnya Nggih. lama sampai dengan akhir Juni, apakah Wah. kita masih diberikan ruang ini untuk apa namanya, iya melakukan apa pemutakhiran ini kan tentunya teman-teman juga tidak bisa bergerak meskipun datanya Nggih. siap tapi tidak bisa melakukan input nggih Pak Mus nggih. Solusinya Nggih. seperti apa Pak? Mengirimkan Kemungkinan Excel? kita akan mundurkan juga sih Bu. Oh, atas baik. Baik, tapi Bapak Ibu sekalian yang dari kabupaten kota meskipun kemungkinan nanti akan mundur buka servernya saja, tapi pemutakhiran datanya tetap diselesaikan sehingga nanti pada saat selesai servernya sudah bisa on lagi, langsung bisa diupdate. Baik, untuk yang pelaporan kinerja DPMD Kabupaten barangkali Bangkalan bisa menyampaikan Pak, ini diwanti-wanti loh sama pusat supaya nanti apa namanya tambahan dana desa dialokasi kinerjanya bisa 100% gitu nggih Pak Mus nggih. Nggih Bu. Nggih, Bangkalan siap Ibu. hadir. Mohon izin dari PMD Bangkalan, Bu. Baik Pak Pak Mustaqim, Wasi, izin monggo terkait Pak. kemarin sudah kami laporkan terkait dengan permintaan yang kami hanya Bangkalan yang belum. Sudah kami sampaikan dan juga mohon izin ternyata kepala dinas saya juga sudah dihubungi dari DJP, Pak Dirjennya sendiri sudah komunikasi dan memang beliau kemarin sudah memintakan ke kami dan mohon izin mungkin ya memang kami nanti perlu komunikasi ini karena beliaunya juga belum minta ke kami indikator terkait juga terkait penilaian ini. Mohon nanti mungkin kami nanti perlu komunikasi secara pribadi terkait dengan apa saja yang perlu kami siapkan nanti insya Allah untuk tahun 2024 ini untuk yang 2025 insya Allah kami mengerjakan. Kemarin petunjuk Pak Kades seperti itu Bu Endah dan juga Pak Mustaqim. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa memenuhi. Mungkin itu sekedar informasi terkait dengan Bangkalan yang tahun ini tidak mengirim. Mungkin karena kami yang kurang-kurang paham juga ataupun kami terkait sudah juga belum paham. Karena yang jelas yang mengerjakan di bidang Pemdes, tapi kemarin kami saat berkumpul semua arahannya Pak Kadis seperti itu. Mungkin itu sekedar informasi Bu Endah dari kami. Mungkin nanti kami mohon petunjuk juga. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Wasi. Wis apa namanya penugasan itu pokoknya harus siap. Nggak tahu di bidang Pemdes apa di bidang Puet ya Pak Wasi ya. Penugasan insya Allah siap lah. Ya. Baik. Selanjutnya mungkin ada yang masih mau bertanya nggak ya? Kalau tidak saya akan absen yang 16 kabupaten ini. Ada yang urgent yang mau disampaikan pertanyaan dari? Kami Bu dari PMD Trenggalek. Baik, silakan dari Trenggalek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa ditampilkan? Oh iya ya, maaf. On cam. Biar kenal saya, Bu. Iya. Baik, monggo siap. Terima kasih Bu. atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih Pak Mustaqim, narasumber dari Kementerian Desa dan Bu Indah yang sudah memfasilitasi acara ini. Ini sedikit keluar dari teknis ya Pak Mustaqim, Bu Indah. Kaitannya kemarin kita DPMD Trenggalek itu
diminta oleh Bapeda untuk dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. Salah satu indikatornya adalah indeks desa. Dengan dasar dari surat dari Kementerian PPN dan Bappenas bahwa baseline-nya untuk Kabupaten Trenggalek itu untuk 2025 itu 11,842% untuk desa mandirinya. Nah, yang ingin kami tanyakan, karena posisinya di Kabupaten Trenggalek untuk saat ini di tahun 2023 itu sudah ada 62 desa mandiri dari total 152 desa, sehingga kalau di persentase totalnya adalah 40,78%. Sementara di tahun 2024 yang ini masih proses, tinggal penetapan, di Kabupaten Trenggalek kita sudah selesai pemutakhiran data dan diproyeksikan bahwa tahun ini kita naik 27 desa mandiri tambahannya. Sehingga total 2024 89 desa mandiri dengan persentase 0,58% dari jumlah keseluruhan desa. Nah, yang kami tanyakan, apakah dalam penentuan target dalam dokumen perencanaan kita itu memang terpaku dari baseline dan target indeks desa yang ditentukan oleh Kementerian PPN atau Bappenas, atau kita menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Itu kemarin masih dengan Bapeda kita masih berbeda pendapat, akan tetapi kami mohon pencerahan dari narasumber ini sebaiknya seperti apa? Apakah kita menyesuaikan atau kita sesuaikan dengan kondisi realnya? Terima kasih, aja Bu. Baik, matur nuwun Bu Karin. Ya, ini sebetulnya juga pertanyaan saya kemarin ke Pak Mustaqim, tapi karena belum di-share ya indikatornya seperti apa, tadi seperti apa, sehingga kami masih ngugemi surat yang dari kementerian itu sementara. Nah, kalau Jawa Timur ya lewat ya Pak Mus ya, tapi kita belum tahu masalahnya indikator perhitungannya, kita belum tahu apakah nanti kita akan terjun bebas atau seperti apa. Monggo Pak Mus. Nggih, Bu. Poin penting yang perlu saya sampaikan tadi yang disampaikan Kabupaten Bangkalan, kebetulan kemarin itu saya lapor ke Pak Dirjen. Pak Dirjen Kabupaten Jawa Timur masih ada satu kabupaten yang tidak melakukan evaluasi kinerja. Terus langsung Pak Dirjen telepon Pak Kepala Dinas. Jadi sama-sama STBDN, jadi enak komunikasinya. Itu satu. Yang kedua di sini Bapak Ibu, saya sampaikan Jawa Timur ini masih, tolong nanti dicek ya, desa-desa 18 desa ini Bapak Ibu, di wilayahnya Bapak Ibu, yang jumlah penduduknya itu di bawah 500. Nah, ini yang perlu di... Jadi jumlah penduduknya itu di bawah dari 500 jiwa. Desa-desa ini, saya nitip pesan, kalau memang datanya ini tidak benar, data ini, jadi saya ngelihatnya dari sini Pak Ibu. Jadi 481 ini dilihat dari mana? Dari sini. Dari sini Bapak Ibu. Ini. Jadi jumlah klasternya adalah 100 sampai 500. Itu. Apakah jumlah penduduknya di bawah ini atau bagaimana? Nanti coba dipastikan dulu. Saya nitip pesan ini. Karena ini Jawa Timur termasuk penerima alokasi dasarnya rendah, paling rendah 18 desa ini. Itu satu. Yang kedua, soal terus tadi ada pertanyaan langsung ngecek yang ini picture dikirim ya, yang menjadi pertanyaan soal alokasi kinerja. Nah, saya sudah siapkan ini juga, nanti bisa Bapak Ibu cek kembali. Ini adalah persyaratannya. Jadi di tahun 2023 PMK 146 ini data-datanya. Jadi sebenarnya data ini adalah ada di level desa dan ada kondisinya. Tinggal masalahnya adalah yang ngurusin yang ngurusin pengirim data ini sempat apa enggak di situ. Itu Bapak Ibu.
Terus soal target tadi yang disampaikan dari Kabupaten Trenggalek, target yang menjadi baseline-nya itu adalah dari hasil indeks desa, indikatornya di tahun 2019. Jadi kami sampaikan, silakan nanti Bapak Ibu tunggu di bulan Juli, setelah kami melakukan koordinasi pembahasan bersama di beberapa KL itu, nanti akan kami share. Baseline-nya itu, jadi baseline-nya bukan berdasarkan IDM, Bapak Ibu. Jadi yang surat dari Bappenas itu baseline-nya bukan dari IDM. Jadi sama persis yang saya sampaikan ke Bu Endah, bahwasanya Ibu Endah Jawa Timur nggak usah khawatir. Memang targetnya kecil, tapi realisasinya nanti akan gede itu. Seperti itu. Jadi kasarannya itu kita udah posisi aman, posisi Jawa Timur itu. Karena targetnya kecil karena kita melihat, mereka tidak melihat dari datanya IDM. Datanya dari data indeks desa, menentukan baseline itu data indeks desa yang versinya tahun 2019. Jadi tahun 2021 diproyeksikan gitu. Tadi saya sampaikan perbedaannya antara indeks desa tahun 2019 dengan IDM adalah indeks desa ini datanya dari data Podes. Data Podes dari desa ditarik ke level kementerian, di clearance, terus kemudian data itu difinalkan, ada keluar status. Nah, statusnya itu disampaikan ke Bappenas tanpa diketahui oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Sehingga apa? Mix di sini. Nggak nyambung gitu loh. Makanya dengan konsepnya IDM bahwasanya dimutakhirkan oleh level desa sampai di level provinsi, itu tujuannya supaya semua tahu gitu. Makanya Bappenas meminta kepada Kementerian Desa yang melaksanakan pemutakhiran data indeks desa tahun 2025 sampai 2045, yaitu adalah Kementerian Desa. Jadi pada posisi menjawab RPJMN 2025 ke 2029 itu adalah tentang kemandirian desa, bukan berbeda lagi dengan kalau tahu RPJMN 2020-2024 ini kan yaitu mengentaskan desa tertinggal menjadi berkembang 10.000, berkembang menjadi mandiri 5.000. Jadi RPJMN selanjutnya adalah berbicara tentang kemandirian, yaitu kemandirian desa, targetnya persentase, dan itu pun juga saya tanyakan ke Bappenas, baseline-nya mana gitu, dan itu tidak dikeluarkan oleh Bappenas. Oke, kalau memang begitu saya akan nunggu hasil analisis indeks desa di bulan Juli, sehingga dengan begitu kalau sudah kami dapatkan pasti akan kami share ke seluruh teman-teman pemerintah daerah. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu di Kabupaten Trenggalek tidak usah galau dulu, santai aja. Targetnya begitu, target itu terlalu rendah, nanti realisasinya akan tinggi. Seperti itu. Itu sih Bapak Ibu, mayoritas pemerintah daerah pertanyaannya juga seperti itu. Baik, Pak Mus izin, karena kita kan harus memasukkan di dokumen RPJMD ya, RKPD ya, untuk RPJM yang 2025 yang antara untuk ke RPJM kepala daerah yang baru gitu ya. Nah, kita tetap memasukkan sesuai dengan surat dari kementerian ya. Target itu ya kita masukkan ya. Baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu jelas nanti yang dimasukkan di dalam indeks kinerja utama daerah di IKU atau IKD di daerah menyesuaikan ya, berarti target yang sudah disampaikan oleh surat dari kementerian dari Bappenas kemarin Baik, ada lagi yang bertanya dulu sebelum saya ngabsen yang 16 tadi? Cukup, nggak ada lagi yang bertanya, Mas? Baik, selanjutnya yang dalam Sumeneb. Oh, ada dari Sumeneb melaporkan hanya 140 kakak. Termasuk yang 18 nggak tadi? Termasuk ya?
Oh, berarti betul Pak Mus ada yang hanya 140 kakak. Jumlah penduduk atau kakak itu tadi ya? Jumlah penduduk, Bu. Yang Oh, di jumlah penduduk. Kalau kakaknya 140 dikalikan misalnya satu kakak 4 aja sudah 400. Lebih ya 500 pasti lebih dari 500, Pak. Jadi Oke. kalau umpama datanya nggak benar, Bapak Ibu arahkan untuk Dukcapil, Dinas Dukcapil untuk melakukan rekam EKTP-nya. Untuk data kependudukan 4 desa Kabupaten Bangkalan itu memang segitu, Pak. Dari tahun kemarin memang Bangkalan apa kecil. Sumeneb Dari tadi? yang Bangkalan ada 4 desa, Bu. Cendeke, Mahkamah Agung, Duko Tampin. Itu memang ada 3, ada 4 itu memang kecil jumlah penduduknya. Bayangkan di pemilu satu TPS. Satu TPS kan maksimal 300 gitu kan. Memang kecil, memang kecil. Itu datanya benar. Karena kemarin jadi masalah maksimal BLT tidak sampai 20% itu juga jadi masalah di Kementerian Keuangan karena memang nggak bisa mencapai target itu. Gitu. Enggak, itu bukan data anomali Pak Mustaqim, itu data yang benar sudah. Yang Bangkalan datanya betul Pak Mus. Oh, Tadi nggih. yang masuk 18 ya. Berarti ini sudah diklarifikasi dari teman-teman pendamping ya. Berarti datanya betul memang kurang dari 500 itu ya. Baik. Dari 18 desa tadi ada yang mau klarifikasi mboten kabupatennya? Atau masih perlu dilakukan dicek? 1, 2, 3. 1. Gresik. Ya, dari Gresik, Ibu. Baik, monggo dari Gresik ada 1 ya yang masuk di 18. Terima kasih kepada Bu Indah dan juga Pak Mustaqim dari Kemendes. Dari Gresik, yang pertama menyampaikan aplaus kepada teman-teman pendamping, baik pendamping kabupaten, pendamping desa, dan pendamping lokal. Alhamdulillah dari Gresik sudah mencapai 100%, dan alhamdulillah pada tanggal 20 kemarin sudah ditandatangan oleh Pak Bupati langsung beserta Sekda, dan insya Allah hari ini kami laporkan ke provinsi. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan oleh Pak Mustaqim, Gresik di Pulau Tambak ada desa Gercek itu sudah kami sampaikan kepada desa koordinasi dengan pendamping, memang benar di bawah 500 Pak Mustaqim. Terima kasih. Baik, matur nuwun dari Gresik sudah klarifikasi nggih. Sekarang izin dari kalau tadi kabupaten yang persentasenya masih 80 90 insya Allah ini hanya karena servernya down Pak Mus ya. Jadi nggak bisa melakukan update. Saya absen yang kabupaten yang jumlah desanya jumlah penduduknya tidak memenuhi tadi ya. Mojokerto, hadir Mojokerto? Ada 18 desa tadi. Ya, Mojokerto monggo. Dari pendamping ya. Oke, terima kasih Bu. Bu, nggih, monggo. Untuk Kabupaten Mojokerto kemarin ada 4 desa yang jumlah penduduknya kurang dari 500. Itu kemarin sudah kita coba untuk cek dan memang jumlah penduduknya antara 200 sampai 400 di kemarin 4 desa itu. Jadi itu sudah benar untuk Kabupaten Mojokerto. Begitu Ibu. Baik, matur nuwun. Dari Mojokerto sudah clear, sudah betul, memang kurang dari 500 ya. Selanjutnya dari Kabupaten Ponorogo. 1 desa. Assalamualaikum.
Bu. Lamongan mungkin Lamongan yang agak banyak tuh 2 ya, 3. Lamongan, dari Lamongan ada? Ada tadi Iya, hadir. Bu. Gimana, Nggih. Bu? Klarifikasi, Mas, ada desa yang jumlah penduduknya kurang dari 400 nggih, kurang dari 500 nggih. Jumlah desa mana, Bu, itu? Ini kita tayangkan. Desa Sidobangun, Kecamatan Kedungpring, Desa Kedung Banjar, Kecamatan Sambeng, Desa Meluntur, Kecamatan Gelagah. Iya, Bu. Iya, itu benar, Bu. Sudah betul ya? Betul, betul. Ini saya juga langsung sama Pak Kepala Dinas, Bu. Kita, Nggih, siap. oke. Matur nuwun kalau sudah betul, oke. Ya, Bu. Ya, dari Madiun, Bu. Oh Madiun, nggih, monggo Pak. Nggih. Saya Untuk Kuncen. konfirmasi Kecamatan Mejayan, Kuncen sama satunya lagi tadi mana? Ada 2 desa, Kuncen sama lupa. Satu desa, Pak. Satu desa ya? Nggih, Itu sudah Desa sesuai, Bu. Kuncen, Mejayan. Iya, sudah sesuai. Sampun nggih. Iya, Memang itu betul ya memang Pak, kurang dari memang 500 kecil, ya. ya. Oh baik. Baik, matur nuwun. Sekarang yang belum Nganjuk 2 desa. Nganjuk hadir. Sumenep, Bu. Sumenep, baik. Sumenep monggo. Satu desa. Sumenep Ya. itu memang sudah saya kirim ke Pak Mustaqim via WA, Bu. Jumlah penduduk laki-laki 157 jiwa, terus jumlah perempuan 180, jadi jumlah penduduk 337 jiwa, Bu. Sudah benar itu, Bu, di bawah Sudah 500. benar, baik. Baik, Iya. terima kasih dari Kabupaten Sumenep. Ini yang belum Ponorogo, Kediri, Nganjuk, mohon bisa menyampaikan klarifikasinya. Ponorogo hadir. Kediri satu desa, ada hadir itu Kediri. Ponorogo nggak hadir dari tadi, tak? Dari tadi nggak hadir Ponorogo. Tulungagung hadir, Bu. Dalam Atas nama Dewi Tulungagung. Tulungagung. Tulungagung nggak ada, Pak, nggak ada klarifikasi data atau ada yang mau disampaikan? Aman. Baik, yang belum saja dari Ponorogo, Kediri.